Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih tetap semangat supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan kita hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang udah buat benjol. Baik, sebelum melanjutkan video kali ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling bertukar informasi dan saling berinteraksi, dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone lagi. Baik, hari ini siapa yang udah galbay di 2, 3, 4, 5 aplikasi pinjol? Wah bang, itu masih dikit mah. Aku kemarin itu galmanya udah di 10, 15, 20 aplikasi pinjol. Banyak banget ya. Iya, berapa total hari ini kita punya hutang di aplikasi-aplikasi pinjol? Ada yang ternyata sudah hampir 40 juta rupiah. Banyak ya, banyak lah. Karena hari ini kita belum punya uang. Dan kita masih tetap merasa panik karena terus-terusan didesak sama aplikasi pinjol. Karena hari ini terus-terusan diteleponin sama robot. Karena hari ini kita terus-terusan masih saja membaca pesan-pesan yang mereka kirimkan melalui WA kita. Akhirnya kita hari ini pusing 7 keliling dan tak mampu lagi berpikir secara positif. Akhirnya hari ini kita yang maunya kita hari ini yang mau yang instan-instan aja. Nggak bisa dengan cara begini segala macam. Semuanya mau serba cepat, semuanya mau dilunasin dengan baik, dengan bagus, dengan cepat. Nggak bisa lah. Hari ini gaji kita tuh masih di bawah 5 juta bos. Hari ini pengeluaran kita per hari itu saja sudah hampir 200-an ribu atau mungkin 150 ribu. Ditambah ongkos, minyak, listrik, makan, ya banyak banget lah ya kan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa melunasi segala sesuatunya itu dengan total 40 juta lebih tadi, sementara gaji kita 5 juta. Itu sama dengan kalau seandainya kita nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok, nggak kerja, nggak ngeluarin bensin 8 bulan. Baru uang itu bisa terkumpul. Itu kalau nggak ditambahin dengan biaya denda dan bunga ya kan. Dan akan di video yang selanjutnya kita akan kasih tahu ada pemberitahuan terbaru nih dari pihak OJK. Ternyata aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu hanya boleh memberikan titik sekian persen. Dan ini sepertinya banyak dari teman-teman kita belum tahu, akan kita share di video yang selanjutnya. Kita pengen fokus dulu untuk membedah hutang yang sudah 40 juta ini di aplikasi pinjol. Ini terdiri dari hampir tadi gua baca ada di 17 aplikasi pinjol. Ya rata-rata sih dari 17 aplikasi itu sepertinya ada 15 itu yang memang legal OJK. Dua lagi itu nggak legal, itu ilegal. Dan gua suruh untuk yang ilegal yang katanya sudah melakukan penyebaran data itu nggak usah dibayar lagi. Nah, kita pengen fokus di 15 aplikasi dengan total 40 juta tadi. Nah, hari ini kita udah paham banget nih. Gaji kita tuh cuma 5 juta. Kalau dikumpulin selama 8 bulan itu baru cukup untuk menutupi semuanya ketika aplikasi pinjol juga tidak menambahi biaya denda dan bunganya. Nah, hari ini kan nggak mungkin hal itu bisa terjadi. Nggak mungkin kita nggak makan-makan sampai dengan 8 bulan, nggak keluar-keluar rumah selama 8 bulan, nggak ada listrik selama 8 bulan, nggak bayar air, nggak bayar bensin. Itu kan nggak mungkin ya. Tapi gua hari ini masih cukup salut banget ya. Hari ini banyak dari masyarakat kita tuh yang memang berkeinginan loh untuk menyelesaikan semua permasalahan aplikasi pinjol ini dengan cara melunasi. Hanya saja memang kesempatan dan kemampuan kita lah hari ini yang membuat kita semakin jauh dari hal itu. Ditambah lagi dari teman-teman yang kemarin-kemarin panik malah gali lubang tutup lubang di aplikasi yang lain. Ya tambah ribet hidup kita ya kan. Lanjut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya dan apa yang harus dilakukan? Ya, itu yang terpenting hari ini. Sebenarnya nggak ada yang harus kalian lakukan. Kalian cukup berdiam diri dan bersikap tenang. Loh bang, nggak ngapa-ngapain? Nggak. Kalian tenang saja dulu. Berdiam diri lalu berpikir tenang sejenak. Itu saja yang harus kalian lakukan hari ini. Karena difikirkan atau tidak masalah hutang di aplikasi pinjol ini, kalian sadar tidak bahwasannya memang kemampuan kita tidak mampu hari ini untuk membayar dengan gaji 5 juta dengan total 40. Itu kan udah terjawab di situ sebenarnya. Jadi nggak ada lagi yang perlu dipusingkan. Nah, kalau seandainya hari ini kita memang punya etikat baik ingin melunasi satu persatu, dengan catatan satu persatu. Hari ini yang membuat teman-teman kita itu panik
tanggal jatuh temponya itu saling berdekatan. Ini 1 minggu mau masuk jatuh tempo udah diteleponin nih, udah dikasih WA, udah dikasih reminder pengingat ya bahwasannya tanggal sekian akan jatuh tempo. 1 minggu sebelum jatuh tempo kita ini udah panik, ini panik banget buat nyari dana talangan ke sana kemari, pinjam ini itu segala macam ya, padahal kita udah nggak sanggup. Nah, coba untuk di tahap awal itu yang sekarang sedang mengalami masalah seperti itu coba dikurangi perlahan-lahan ya. Kalau nggak bisa paniknya dikurangi secara keseluruhan, setidaknya dikurangi dulu secara perlahan-lahan. Dan jangan lagi gali lubang, tutup lubang. Itu udah harus harga mati ya. Jangan lagi ditambahi dengan banyaknya aplikasi yang hari ini mau kita pinjol lagi. Stop dulu di situ, bersikap tenang dulu. Bang, nggak bisa tenang bang, ini 1 hari udah ada ratusan nomor yang menghubungi aku setiap hari bang ya, udah panik banget. Aku tuh udah diancam pengen disebar data bang, mereka itu udah menghubungi semua kontak-kontak yang ada di handphone aku bang, aku udah panik banget bang. Banyak ya yang seperti itu. Nah, yang menghadapi masalah seperti ini tuh bukan hanya kalian saja, banyak orang-orang yang udah terlebih dahulu menjalani kehidupan seperti ini tuh ya. Alhamdulillah hari ini sudah bisa mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi, berbenah ya kan, dan menambah penghasilan dan nggak berkenalan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol. Jadi coba hari ini setelah bersikap tenang ya, dan kita pelajari bahwasannya hari ini memang cara kerja mereka seperti itu, mereka akan terus menagih. Ya, ada yang 1 hari itu sampai dengan 20-30 kali akan menelpon kalian dengan berbagai macam nomor. Itu mereka itu tim penagihan itu satu tim ya. Mereka itu berada di dalam ruangan yang sama, yang tugasnya gak jauh beda, hampir sama. Mereka itu satu tim penagihan itu ada di satu tempat. Mereka setelah yang si A nelpon kalian, maka si B, si C itu datanya terus beredar di situ. Makanya 1 hari itu bisa ada puluhan nomor yang menelpon kita. Bahkan mereka itu punya modem bot apa modem smart, gua lupa namanya apa, itu yang bisa dimasukin puluhan nomor di dalam satu modem itu. Jadi tinggal ketik tinggal picit aja, maka secara otomatis ada yang pernah ya ketemu teleponan sama bot, ternyata robot. Setelah diajakin ngomong, mereka bilang, apakah Anda mendengar? Kami tidak mendengar dengan jelas ya suara Anda, ya seperti itu, ternyata robot. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sudah sering terjadi. Dan kalian sudah menikmati itu beberapa hari. Kenapa kalian tidak memutuskan saja untuk bersikap lebih berani hari ini? Misalnya, ya udah, gua memang udah pasrah. Yang hari ini takut banget dengan ketemu dengan debt collector lapangan itu, gua udah bolak-balik ngasih tahu. Yang hari ini mendapatkan ancaman katanya pengen didatangi debt collector itu hampir 80% memang beneran nggak punya debt collector. Ya, aplikasi-aplikasi yang udah punya debt collector itu tidak akan menakut-nakuti dan memberikan aba-aba apapun kepada kalian ketika memang mereka mau datang. Jadi jangan panik. Gue udah bolak-balik nyampein pesan ini. Ya, untuk yang baru-baru bergabung coba ceklah dulu di bawah-bawah video ini. Udah banyak banget itu yang gue share terkait tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang hari ini menjadi beban dalam kehidupan kalian. Udah banyak gue share. Tinggal cek aja ke bawah-bawah. Nah, setelah tidak bersikap panik, tenang, tidak gali lubang tutup lubang ya. Hari ini pun kita sadar bahwasannya kita memang belum mampu membayar. Yang langkah yang selanjutnya yang harus kalian lakukan itulah untuk lebih terbuka dan menjauhkan rasa gengsi. Hari ini masih banyak ya yang gengsi-gengsi kalau orang lain tahu kalau kita sedang punya utang. Nah, kalau yang masih punya perasaan seperti itu, coba segera dihilangkan. Ya, coba segera dibuang jauh-jauh. Takut banget nih, gue gengsi bang. Ntar teman-teman kantor, sepupu-sepupu gue yang udah kaya-kaya tahu kalau gue punya utang, ntar mereka sepele dong sama gue. Ntar mereka melihat gue lebih rendah. Enggak juga. Ya, jadi coba untuk lebih terbuka dan bersikap jujur. Yang jujur pertama yang harus kalian lakukan untuk kepada debt collectionnya. Jujur saja kalau kalian memang belum punya uang. Nggak bisa bang, mereka marah-marah. Terserah mereka mau marah mau enggak, yang penting kalian tuh udah jelasin kalau kalian tuh memang belum punya uang hari ini. Itu yang pertama, jujur yang pertama itu ya kepada pihak debt collectionnya saja, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita lah, yang jelas yang terdekat dengan kita. Kasih tahu aja supaya nanti beban mental kita itu bisa berkurang, supaya nanti kita bisa lebih rileks, berkumpul ya, berkecangkrama kembali dengan teman-teman dan keluarga kita. Kalau hari ini kita masih tersusun menyembunyikan hari ini yang kita udah benar-benar nggak sanggup, nah nanti orang-orang di sekeliling kita tuh akan bingung, loh ini anak kenapa ya kan tiba-tiba menarik diri, tiba-tiba mengurung diri, tiba-tiba hari ini sudah berbanding terbalik dengan yang seminggu sebelumnya, hari ini terlihat muram ya, ada yang sampai dengan jatuh sakit. Nah,
hari ini sikap jujur itu bisa mengurangi beban mental kita, ya kan? Bisa mengurangi beban perasaan yang hari ini terus-terusan kita simpan. Kalau nggak percaya langsung aja dicoba. Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan video ini mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam, yang mungkin sudah merasa dipermalukan ya. Jadi harus tetap kembali seperti sebagaimana mestinya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.